الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات في الدين رحمكم الله kaum muslimin dan muslimat al-musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, menyanjung, meninggikan nama-nama dan sifatnya, karena tidak ada nikmat yang kita lewati dalam hidup ini melainkan mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita kembali dimudahkan dan diringankan langkah kita untuk datang menuju di antara rumah-rumahnya, dan kita berada di sebuah majlis yang sangat barokah, majlis ilmu yang semoga senantiasa mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya dan menjadikan dalam catatan timbangan kebaikan kita. Salawat dan salam tak lupa dan tak bosan kita ucapkan untuk junjungan kita, kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, yang mana setiap ucapan selawat yang kita lepaskan itu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena apapun yang kita ucapkan itu adalah bagian yang membuktikan kita mencintainya dan merindukannya. Semoga salat dan salam selalu juga tersambung kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada siapapun yang setia di atas jalan agamanya. Ikhwafillah, kaum muslimin dan muslimat, pagi ini kita akan memulai kitab baru setelah kita menyelesaikan kitab Tajdid At-Tauhid yang sudah kita bahas tentang dua bagian. Yang pertama adalah tentang bagaimana ya tauhid dan kedudukannya di dalam agama ini, dan yang kedua adalah jawaban dan bantahan terhadap syubhat dan tuduhan-tuduhan atau dalil-dalil yang dipakai oleh para pemuja-pemuja kubur di dalam melegalkan kesyirikan mereka. Nah, pagi ini ikhwafillah rahimakumullah, kita akan membaca kitab Qawaid At-Tauhid, kaidah-kaidah tauhid, yang judulnya adalah kaidah-kaidah pada tauhid ar-rububiyah dan kaidah-kaidah pada tauhid asma uluhiyah serta pada asma dan sifat, yang kita sarikan dari kitab Syekh Walid Ibn Rashid As-Suaidan hafizallahu ta'ala. Dia di dalam kitab ini meringkaskan beberapa kaidah-kaidah yang sangat bermanfaat bagi kita di dalam memahami ya keyakinan pondasi agama kita di dalam hidup ini. Nah, kaidah-kaidah itu akan sangat membantu kita, akan sangat memudahkan kita untuk memahami tauhid dengan cara yang baik dan benar. Nah, inilah yang akan kita baca satu persatu di dalam setiap pertemuan kita. Bisa jadi satu kaidah atau dua kaidah daripada setiap pertemuan, tergantung ya panjang dan pendeknya kaidah tersebut. Oleh itu ikhwafillah, kita akan memulai tentang qawaidut tauhid ar-rububiyah, kaidah-kaidah tauhid ar-rububiyah. Jadi tauhid kita tahu terbagi kepada tiga bagian.
Tauhid ar-rububiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ciptaannya. Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan. Allah yang menumbuhkan segala hal yang ada di muka bumi ini. Allah yang mengatur, yang menurunkan hujan. Semua itu adalah berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah, mengesahkan Allah di dalam perbuatannya. Hanya Allah yang mampu melakukan hal ini semua. Tidak ada satupun dari makhluk yang memiliki kemampuan seperti Allah di dalam mencipta. Karenanya di dalam tauhid rububiyah kita mesti memahami beberapa kaidah-kaidah yang berkaitannya. Nah, tauhid al-uluhiyah ya tauhid yang dimana kita mengesahkan Allah dalam ibadah kita, dan ini merupakan konsekuensi daripada tauhid rububiyah. Bila mana seorang meyakini Allah sang pencipta, maka dia harus tunduk kepadanya dengan ibadah. Nah, ibadah tidak boleh kita campur adukkan dengan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Karena itu nanti kita akan mempelajarinya apa saja yang menjadi kaidah-kaidah dalam tauhid al-uluhiyah. Serahkan ibadahnya kepada Allah semata. Tidak boleh dicampur adukkan dengan kesyirikan dan dengan perbuatan hamba yang lainnya. Ya. Nah, yang ketiga ikhwatal kiram, tauhid asma dan sifat. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat yang mulia, sifat-sifat yang indah. Walillahil asmaul husna wa sifatul ula. Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Maka kita sebagai mukmin tinggikan nama Allah dan sifat-sifatnya. Karenanya dalam doa kita dibolehkan meminta kepada Allah dengan bertawassul dengan nama-nama Dia yang mulia. Oleh karenanya ikhwatal kiram, di dalam tauhid asma dan sifat kita juga memiliki kaidah-kaidah yang mesti kita perhatikan. Nah, insyaallah di dalam kitab ini akan diringkas dan ditulis oleh beliau berdasarkan urutannya kaidah-kaidah masing-masing dari tauhid tadi. Kita akan membaca pelan-pelan ya, satu persatu sehingga kita memahami kaidah-kaidah tauhid ini dengan baik dan benar, dan akhirnya kita memiliki pemahaman dan keyakinan yang sahih, dia sesuai dengan apa yang telah dituntun di dalam agama kita yang mulia ini. Tapi kita masuk langsung dalam pembahasan kaidah yang pertama terkait dengan kaidah-kaidah tauhid ar-rububiyah. Yang pertama kata beliau tentang hakikatut tauhid. Hakikat tauhid itu apa? Ya, ini kaidah pertama kita. Hakikatut tauhid huwa al-jam'u bainan nafi wal itsbat. Hakikat tauhid itu sesungguhnya adalah menggabungkan antara an-nafi meniadakan dan al-itsbat menetapkan, wahiyya wadihatun, dan itu sangat jelas. Jadi hakikat tauhid itu ikhwatal kiram adalah sebuah usaha di mana kita menggabungkan baina an-nafi meniadakan wal itsbat menetapkan. Contohnya seperti apa? Bila mana seorang mukmin meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah Khalik, dialah zat yang wajib untuk disembah. Ini namanya baru isbat. Kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala bahwa dialah zat yang berhak untuk disembah. Ini baru isbat. Nah, an-nafi adalah di mana dia harus meninggalkan, meniadakan seluruh sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kata Syekh As-Su'aidan Ras Al-Walid As-Su'aidan, di mana afat-tauhidu laisa huwal itsbatu faqat. Jadi bila mana seorang bertauhid tidak cukup hanya menetapkan saja. Kenapa? Walaysa huwa an-nafyu faqat, dan juga tidak hanya menafikan saja. Ya, misalnya nih keyakinan
kita bawakan dalam sebuah kehidupan. Kalau dia baru meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang disembah, maka tanpa ia meniadakan sesembahan selain Allah, ini belum sempurna. Ini baru isbat. Maka tauhid yang benar itu apa? Menggabungkan antara isbat dan nafi. Dengan menggabungkan antara di mana dia menetapkan Allah sebagai Rabb dan meniadakan yang lain. Seperti mana ucapan kita ya, la ilaha illallah, bahwa tiada ilah yang paling berhak disembah kecuali Allah. Nah, kita mengatakan tiada ilah yang berhak disembah, ini apa namanya? Nafi, meniadakan. Kita katakan tiada ilah yang berhak disembah di muka bumi ini, tidak ada ilah ya kecuali Allah. Tiada, kita mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah, itu menafikan sifat kita, meniadakan. Nah, kalau kita sudah tiadakan, lalu kita tetapkan ya. Apa yang kita tetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu fattauhidu laisa huwal isbatu faqat wa laisa huwan nafyu faqat. Di tauhid itu tidak hanya menetapkan saja dan juga bukan menafikan saja. Wa innama haqiqatut tauhid, hakikat tauhid itu apa? Huwa al-jam'u bainan nafi wal itsbat. Menggabungkan sekaligus antara meniadakan dan menetapkan. Paham sampai di sini? Andre paham enggak? Paham ya? Jadi tauhid itu di mana hakikatnya sesungguhnya adalah menggabungkan antara dua hal, antara menafikan ya seluruh sembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah yang berhak untuk disembah. Jelas Pak Egi? Jelas ya? Jadi tidak cukup kita menafikan tiada Tuhan yang berhak disembah. Nah, itu baru menafikan itu. Baru kita tetapkan hanya Allah yang berhak disembah. Dalam satu hal, dalam satu keadaan kita harus mengatakan ini. Baik. Fatanfi thumma tusbit. Kata Syekh Khalid As-Suaidan, maka kamu tiadakan terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru kamu tetapkan. Ya. Fa idza aradta an tuwahhida ahadan bi syai'in muayyan فَلَيَكْفِي فِي تَوْحِيدِهِ بِهَذَا الشَّيْءِ أَنْ تُثْبِتْ لَهُ هَذَا الشَّيْء فَقَطْ وَلَا يَكْفِي أَنْ تَنْفِي عَنْهُ هَذَا الشَّيْء فَقَطْ بَلْ لَا بُدَّ مِنَ النَّفِي. Maka di sini kita tidak cukup, kata beliau, menetapkan hanya satu dan tanpa meniadakan yang lain, atau kebalikannya. Wal itsbat ka qaulina, nama kata dibeli contoh langsung oleh Syekh. Contoh daripada menetapkan itu adalah perkataan seseorang, la khaliq illallah, tiada yang pencipta kecuali Allah, la khaliqa illallah. Hadza wa tauhidullah bisifatil khalq. Ya. Lakin law qulna la khaliq fa hadza ta'tilun mahad. Jadi kalau kita katakan tidak ada khalik kecuali Allah, ini baru menetapkan Allah sebagai khalik. Tapi kalau kita katakan tidak ada satupun pencipta, ini namanya ta'til, meniadakan. Maka tidak benar ketika seseorang cukup mengatakan la khalik, tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta. Benar apa salah? Salah. Maka yang benar adalah kita katakan la khalik illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Mesti kita ya gabungkan dalam kalimat kita itu meniadakan dan menetapkan. Kita tiadakan seluruh sembahan selain Allah dan kita tetapkan hanya Allah yang berhak untuk kita sembah. Ini kata beliau kaidah yang pertama. La muhyi illallah, tidak ada yang bisa menghidupkan kecuali Allah. Hadza haqiqatut tauhid. Inilah hakikat tauhid itu, ikhwafillah. Idzan
ya, hakikatut tauhid alladhi yaqumu 'alaiha at-tauhid kulluhu bi aqsamihi thalatha wal jam'u bainan nafi wal itsbat wallahu ta'ala alam. Kata beliau, hakikat tauhid itu, sesungguhnya tauhid itu apa? Dengan seluruh jenisnya, tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma dan sifat, semuanya adalah menggabungkan antara an-nafi wal itsbat, menggabungkan antara dua hal ini. Jelas sampai di sini ikhwatul kiram. Jadi kaidah pertama kita apa? Haqiqatut tauhid huwa al-jam'u bainan nafi wal itsbat wa hiya wadihah. Ya, hakikat tauhid itu jelas, entah menggabungkan antara menafikan dan menetapkan, ya itulah hakikat tauhid. Nah, kita masuk kepada kaidah yang kedua, karena memang dalam kitab ini beliau meringkaskan saja, tidak terlalu banyak penjabaran pada setiap kaidah-kaidah itu. Karenanya dalam setiap pertemuan kita akan ambil satu atau dua kaidah sehingga kita bisa memahaminya dengan baik dan benar. Ikhwatal kiram. Nah, kaidah yang kedua, at-tauhidu asasul amali wa asluhu. Tauhid itu adalah asasnya amal dan pondasinya. Jelas? Jikalau kita ingin beramal, pondasi amal kita adalah tauhid. Ingat, at-tauhid asasul amali wa asluhu. Tauhid itu adalah asasnya amal, dasarnya amal dan pondasinya. Nah, apa makna bila dikatakan tauhid itu adalah pondasinya amal? Kata Syekh Walid As-Suaidan, anna Allah azza wa jalla la yakbalu syai'an minal a'mali. Allah tidak menerima satu perbuatan pun illa idza kana qa'iman ala sabiqit tauhidi wal aqidatis sahihatis safiyah. Bahwa Allah tabaraka wa taala tidak akan menerima satu kebaikan dari amal-amal kita yang kita kerjakan yang tidak dibangun di atas, ya, akidah tauhid yang benar, akidah yang benar dan murni. Nah, makanya apa saja perbuatan kita dari amal saleh kita tidak akan diterima Allah kecuali didahului dengan tauhid, dengan akidah yang sahihah, ya, inilah sebagai dasarnya. Fa ayyu amalin yaqumu bil insan lam yubna ala aqidatin sahihatin wa tauhidin safin fa inna Allah yaj'alu haba'an manthura. Bila mana satu amal dari amal-amal manusia ini yang tidak dibangun di atas pondasi akidah yang benar dan tauhid yang murni, maka Allah jadikan dia sebagai debu yang bertebaran. Bayangkan, Allah Ta'ala sebutkan di dalam banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim, maka siapapun yang membangun amal maka harus dibangun di atas tauhid. Seperti mana seseorang yang ingin membangun bangunan yang tinggi, yang menjulang, maka pondasinya harus kuat dan kokoh. Bila mana pondasi bangunan itu tidak kuat dan kokoh, maka bangunannya akan mudah roboh. Bila mana seorang mukmin melakukan kebaikan di dunia ini tidak dibangun di atas akidah yang benar, maka amalannya akan menjadi amalan yang sia-sia. Allah katakan di dalam banyak ayat, ya, di antaranya wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dalam surat Al-Furqan 23, kami tampakkan amalan-amalan mereka, ya, apa yang telah mereka kerjakan di dunia ini, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, menuntut ilmunya, birrul walidain, infak sedekahnya. Wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an mansura. Maka ternyata Allah jadikan amalan-amalan tadi, ikhwatul kiram, adalah seperti debu-debu yang bertebaran. Jadi
tidak ada nilainya. Nah, apa yang membuat tidak ada nilainya tadi? Perbuatan dia yang Allah sebutkan dalam ayat la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau melakukan kesyirikan maka bergugurlah amal. Bayangkan itu. Maka ketika kita melakukan amal, maka pondasinya adalah tauhid. Murnikan tauhid, benarkan tauhid agar ibadah kita ini bermanfaat. Tapi bila mana ibadah tidak dibangun di atas tauhid, maka ibadah itu seperti ya debu yang bertebangan. Ikhwafillah rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang pentingnya kita melakukan satu amalan di atas tauhid. Maka Allah katakan, ya qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakan Muhammad, muka kalian aku sebutkan orang-orang yang merugi amalnya siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yuhsinun wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Siapa mereka orang-orang yang merugi amalannya itu? Orang-orang yang sia-sia usahanya di dunia ini. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang sia-sia amal perbuatan mereka di dunia ini. Sementara wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sementara mereka mengira bahwa perbuatan mereka itu baik. Bayangkan itu, tertipu. Dia mengira perbuatan baik tapi ternyata perbuatannya sia-sia. Itu tidak ada orang yang ingin menjadi seperti orang yang disebutkan Allah dalam ayat ini. Nah, siapakah mereka itu? Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Itulah mereka orang-orang kafir yang tidak beriman dengan ayat-ayat Tuhannya dan bertemu dengannya. Tidak beriman mereka. Lalu apa? Fahabitat a'maluhum, maka kami gugurkan amal-amalannya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Tidak kami timbang sedikit pun. Tidak ada harganya Pak Yogi. Tidak ada harganya. Bayangkan. Bila mana tauhid tidak menjadi dasar pondasi amal, maka amal ini tidak akan bermanfaat. Dan amal-amal pun jika dikerjakan itu hanya seperti debu yang bertebangan. Tidak ada hasil, tidak ada manfaatnya. Nah, tentu sangat merugi seseorang beramal tapi amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berfikirlah setiap hari wahai saudaraku agar kita bisa diberikan kesempatan beramal dan amal itu benar sesuai dengan panduan serta amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya cuma satu. Benarkan tauhidnya, ya kan? Kuatkan pondasinya, itu akan menghadirkan manfaat yang banyak kepada dirinya. Maka di sini Syekh Walid As-Su'aidan mengatakan fa athbatallahu anna lahum a'malan wa ijtihadan. Allah di sini sebutkan amal-amal mereka. Bukan mereka tidak beramal, tapi mereka beramal. Ya, mereka berusaha. Hum yahsabuna bihadzal a'mal annahum min ahsanin nasi sun'a. Nah, mereka ditambah lagi memiliki prasangkaan, memiliki praduga di mana mereka ternyata merasa orang yang hebat, ada manfaatnya bagi dia. Nah, li'annahum lam yabnu hadhil a'mal ala tauhidin sahih. Ya, capek-capek beramal tapi amalnya tidak dihitung Allah. Capek-capek beramal tapi amalnya tidak ditimbang Allah. Nah, ternyata rahasia tidak diterimanya, rahasia tidak dijadikan sebagai amal yang mulia karena mereka tidak membangun tauhid dengan tauhid yang benar. Wa innama banauhu 'alal kufur billahi tabaraka wa ta'ala. Maka sebagai kesimpulan dikata Syekh Walid, wa qad ajma'al ulama'u rahimahullah ta'ala ala anna jami'at ta'abbudat, seluruh ini para ulama sepakat nih bahwa seluruh sembahan, seluruh ibadah kita min syarti qabuliha at-tauhidus sahih. Syarat diterima amal itu adalah tauhid yang benar. Tauhid yang benar. Ya, maka dikatakan oleh Syekh Walid bahwa dia adalah tauhid itu adalah pondasi daripada
amal kita itu sendiri. Fa ayyu ibadatin buniyat ala ghairi tauhidin sahihin, bahwa ibadah apapun yang dibangun di atas akidah atau tauhid yang tidak benar, fallahu la yaqbaluha, Allah tidak akan terima. Allah tidak akan terima. Wallahu ta'ala alam. Jadi inilah dua kaidah tauhid pada tauhidur rububiyah. Yang pertama kaidah kita tentang hakikatut tauhid wal jam'u bainan nafi wal isbat wa hiya wadihah. Hakikat tauhid itu adalah menggabungkan antara meniadakan dan antara menetapkan. Kita tiadakan sembahan selain Allah, kita tetapkan hanya Allah yang berhak untuk disembah. Itu jelas. Nah, kaidah keduanya apa? At-tauhid asasul amali wa asluhu. Irhamukallah. Tauhid adalah asas dasarnya amal dan pondasinya. Bila mana ingin amal kita diterima Allah, maka bangunlah amal itu di atas tauhid yang benar. Siapapun yang beribadah bukan di atas tauhid yang benar, maka ibadahnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Demikian, insyaallah kita lanjutkan kaidah yang ketiga pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara